Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor, diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 26 Maret 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 17 hingga ayat 27. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang menghuninya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Juga bagaimana negeri yang dihuninya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami? Terbuka atau berkubu? Lalu bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pepohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu sedang musim tuaian anggur yang pertama. Mereka pun pergi mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke Lebo Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb dan sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmaf, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu 2 orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat ini dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Haran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya." Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, Allah pasti menepati janjinya. Manakpat tupuang lako pangalukna. Janji adalah sebuah istilah teknis yang kerap menjadi tolok ukur keseriusan. Di dalam Alkitab, Allah berkenan membangun hubungan yang serius dengan manusia. Hubungan tersebut menjadi kudus dalam sebuah ikatan perjanjian. Keseriusan ikatan perjanjian antara Allah dan manusia tergambar dalam ungkapan Ibrani carat berit. Secara harafiah, kata ini berarti memotong perjanjian yang disimbolkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan pemotongan hewan. Dengan kata lain, ikatan perjanjian antara Allah dan manusia terkait dengan kehidupan dan kematian. Salah satu janji Allah kepada Israel adalah membawa mereka ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ungkapan susu dan madu menjadi ungkapan simbolik
atas kehidupan yang dijaminkan Tuhan kepada umatnya. Jika kita memperhatikan sejarah bangsa Israel, mulai dari Abraham yang mendapat janji ini pertama kali hingga kepada seluruh perjalanan bangsa Israel di padang gurun, maka akan tampak bahwa menghidupi janji Allah bukanlah perkara mudah. Mereka berkali-kali meragukan dan mempertanyakan janji dan penyertaan Allah. Akan tetapi dalam sebuah pengintaian, mereka menyaksikan sendiri bahwa negeri yang mereka tuju sesuai dengan negeri yang dijanjikan oleh Allah. Negeri tersebut berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 27. Allah pasti menepati janjinya. Keraguan kita pada janji Allah umumnya terletak pada ketidaksiapan berproses dalam cara kerja Allah. Sementara kita berpengharapan pada janjinya, Allah sudah menunjukkan kesetiaannya dengan terus menopang kita berjalan menuju pemenuhan janjinya. Jalan tidak mudah bisa saja dipilihkannya untuk memastikan kepada kita bahwa pemenuhan janji Allah tidak pernah terletak pada kemampuan kita, melainkan semata pada kesetiaan Allah pada janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk tidak ragu pada janji pemeliharaan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami ini, dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ungkapan syukur dipanjatkan hanya kehadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.